Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu pelajaran pertama mata pelajaran prakarya. Sebelum dimulai, kita sharing-sharing sebentar dulu aja. Sharingnya itu bisa kita diskusi besok di kelas 9 itu mau ngapain aja, atau membahas kontrak belajar, atau mau membahas tentang besok itu kita mau prakteknya apa aja, seperti itu. Jadi kita nanti belum mulai materi, hanya pengenalan dulu. Sebelum kita mulai, kira-kira ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Di kelas 9 ini mau ngapain toh, Pak? Atau mau gimana? Coba saya tunjuk ya. Cesanova, CN. Kira-kira di materi kelas 9 ini sudah membuka bukunya atau belum? Atau kira-kira mau pelajarannya itu seperti apa? Kalau aku belum buka bukunya ya, karena kemarin baru aku ambil terus ditata kan, Pak. Nah, kalau buat pelajaran mungkin perbanyak Zoom, tapi kalau Zoom itu nggak semua murid masuk kan ya. Jadi Zoom-nya di-record kayak biasa, ditaruh di Moodle gitu, Pak. Biar yang lain bisa lihat kalau nggak gabung. Mungkin kayak gitu, Pak. Oke, ya, masukan yang bagus. Ya, ini juga sama ya. Zoom ini tadi sudah saya rekam. Nanti akan Pak Mukti upload di YouTube, terus linknya juga akan saya masukkan ke Moodle. Jadi, itu caranya bagus. Terus tadi bukunya, pelajarannya ya memang benar ya. Baru kemarin kan kelas 9 baru mengambil bukunya. Jadi ya, kalau kalian belum membaca itu ya Pak Mukti maklumi. Nah, terus selanjutnya, ada mau bertanya lagi? Kira-kira di kelas 9 ini biar lebih menarik itu mau gimana? Karena kita sudah 1 tahun lebih kemarin daring ya, ini terpaksa kita daring lagi. Usul aja nggak apa-apa. Apa saya tunjuk lagi. Area 9C. Area. Nggak on. Saya tunjuk siapa ya? Ayis 9B. Ayo kameranya dinyalakan. Kira-kira agar kelas 9 ini khususnya mata pelajaran prakarya biar lebih menarik atau lebih antusias mengerjakan, mengikuti pelajaran, teman-temannya itu semangat, kira-kira apa? Kalau menurut saya tatap muka, Pak. Tatap muka, ya sama, saya juga pengennya tatap muka. Tapi kita belum bisa, ya insya Allah bulan-bulan depan bisa kan kita tahu sendiri ya kondisinya seperti ini malah PPKM. Selain opsi tatap muka, apa kira-kira? Ya, apa atau Pak? Nggak ada, Pak. Ya, cuma pengen tatap muka aja, Pak. Pengen tatap muka, kalau belajar langsung biar lebih paham gitu loh, Pak. Belajar langsung biar lebih paham, setuju. Kalau seumpamanya kalau besok tatap muka, itu tatap mukanya sistemnya kayak apa? Karena kan mungkin kalau tatap muka kan nggak bisa langsung tatap muka semuanya seperti biasa ya. Harus lebih mungkin dibagi atau bagaimana? Pengennya bagaimana kalau tatap muka? Nah, kayak sekolah biasa aja, Pak. Kayak yang dulu. Ya itu. Kira kita semua sama ya. Pak Mungkin itu juga pengennya seperti itu ya. Tapi kondisi seperti ini kan di sekolah kita harus di lingkungan
kita di sekolah mungkin di daerah Sleman, Jogja juga belum ada yang masuk normal. Ya, kalau saran Pak Mukti lebih bersabar dulu. Meskipun kondisinya seperti ini, kita tetap harus wajib belajar. Karena apa? Belajar itu suatu kewajiban. Bukan berarti kewajiban harus dapat nilainya 100 terus, tapi kan untuk kalian melalui masa SMP ini, untuk bisa lulus, kan harus belajar. Nah, jangan berpikiran cuma bisa untuk lulus aja. Belajar ini jangan punya berpikiran hanya nilai, tapi yang penting paham. Ada manfaatnya, ada gunanya. Meskipun pahamnya belum paham detail tentang pelajaran, setidaknya kalian paham tentang alur pembelajarannya. Bisa untuk kalian gunakan sehari-hari. Dan utama belajar kan itu. Seperti itu. Ada yang mau tanya lagi? Pak Mukti, tak lihat galeri ya. Ya ini. Kalau tidak ada, kita membahas kontrak belajar. Kontrak belajar. Saya bacakan aja, biar kalian pahami. Aturan belajar kita di kelas 9 ini. Nah, diusahakan siswa itu masuk ruang pembelajaran. Ruang ini bisa Zoom, bisa Google Meet, atau bisa di LMS ya. Kalian tuh 5 menit sebelum waktu pelajaran dimulai. Nah, karena kan kita jam 8:30 ada mata pelajaran lain tadi ya. Ya, Pak Mukti maklumi, tepat waktu tidak apa-apa. Yang penting kan bisa masuk. Kalau pembelajaran itu bersifat Zoom, kalian langsung masuk Zoom. Tapi kalau tidak ada Zoom, biasanya Pak Mukti langsung sediakan di LMS, di Emuhadista kita. Silakan langsung masuk. Di situ ada materi, mungkin ada video pembelajaran, ada penjelasan, terus ada tugasnya. Jadi silakan masuk tepat waktu. Karena kalau tidak masuk tepat waktu, nanti Pak Mukti bisa laporkan ke wali kelas kalian, atau nanti saya cek. Karena pengalaman dari kelas 8 kemarin itu banyak yang tidak masuk, atau yang malah masuknya itu malam atau sore, padahal jam pelajarannya pagi. Atau mungkin di sini ada yang pelajaran pagi tapi suka bukanya itu sore atau malam. Kira-kira siapa? Banyak ya biasanya ya. Ada yang seperti itu? Tuh, diam semua. Ya, jadi pada intinya itu ya, tepat waktu lah. Kita harus sesuai masuknya tepat waktu. Tidak lama kok, hanya sampai jam 9:30. Terus yang kedua itu, kalau kalian mengikuti pelajaran, diusahakan menggunakan baju yang rapi, khususnya pelajaran yang bersifat live. Ya, bisa Zoom, bisa Google Meet, atau langsung video call. Kalian pakainya pakai baju ya, jangan pakai kaos. Pakai baju biasa boleh, baju batik boleh, baju koko boleh. Ya, jangan pakai kaos, karena kan biar lebih, kalau direkam kan lebih bagus, terus etikanya biar lebih menarik lagi atau lebih sopan. Ya, yang tadi yang masih pakai kaos, ya karena masih pertama Pak Mukti maklumi, tapi besok diganti bajunya, jangan pakai kaos. Terus yang selanjutnya bersifat sopan dan sopan santun. Jadi kalau kita live seperti ini, bersikap yang sopan, karena kan kita nggak tahu kan itu teman-teman kita lain saat kondisinya bagaimana. Terus juga mata pelajaran kita kan juga harus kita, terus juga yang sopan. Kalau mau bercanda nanti mungkin Pak Mukti berikan waktu untuk bertanya seperti itu. Jadi bersikaplah sopan selama pembelajaran daring. Terus selanjutnya dilarang memainkan perangkat elektronik yang lain atau malah mainan yang lain. Kita kan lagi Zoom seperti ini ya. Terus jangan Zoom-nya kalian back, kalian taruh latar belakang, terus kalian tinggal main game, kalian tinggal chat. Ini banyak yang nggak menyalakan kamera tuh, mungkin salah satunya ada yang seperti itu. Karena Zoom itu ada fitur, kalau di latar belakang, kita bisa menyalakan aplikasi yang lain. Gitu ya.
Robi ini mana Robi? Robi diem. Nah ini malah pada matiin kamera semua. Ayolah dinyalain. Di sini nggak ada yang lain. Terus selanjutnya, kalian kalau baru live gini, boleh lah sambil makan, sambil minum itu boleh. Tapi menggunakan yang masing-masing ya. Jangan sambil di tempat burju atau jangan di tempat nongkrong, pelajaran, kurang baik. Meskipun kalian ada kegiatan di luar, ya mungkin lebih baik izin dulu atau ngomong kalian itu baru di sini. Jadi mohon maaf Pak, kameranya saya matikan, tapi saya tetap mengikuti itu boleh. Tapi jangan terus disambi main kemana, sambil dolan, sambil jalan, atau sambil nongkrong kemana. Iya, kurang baik ya. Jadi jangan cuma asal menyalakan Zoom saja. Juga kalian mengikuti. Pak, aku izin sambil makan ya, Pak. Apa, Robi? Aku sambil makan. Oh iya, sambil makan nggak apa-apa. Kalian mau makan, mau nyemil, mau sambil minum, boleh. Jadi ini peran situasi ya. Kalau di kelas kan kita nggak bisa ya. Kalau di sini kita perbolehkan. Yang penting kalian tetap mengikuti. Terus kehadiran. Kehadiran itu kalau di mata pelajaran itu ya minimal 80% lah. Tapi ya kalau bisa semuanya. Nah, Pak Mufti lebih menghargai anak-anak yang langsung mengerjakan tugas. Entah itu tugasnya apa. Entah kadang nggak nyambung. Atau mungkin ada yang salah. Tapi itu lebih baik bagi mereka yang tidak mengerjakan tugas sama sekali. Jadi Pak Mufti akan hargai apapun tugas dari kalian. Seperti itu. Kira-kira kontrak dari Pak Mufti cuma simpel, cuma segitu aja. Kira-kira ada yang mau menambahkan nggak? Ada yang mau nambahin? Nah, kalau seumpamanya Pak Mufti itu tidak di dalam pelajaran, entah itu tuh ada keperluan lain, atau ada rapat, atau ada yang lain, biasanya Pak Mufti langsung masukkan di LMS atau di model ilmu hadista. Nah, karena kan di situ mungkin Pak Mufti nggak bisa memantau secara langsung live ya, karena ada keperluan. Ya, Pak Mufti usahakan selalu kosongan di jam pelajaran kita. Kalian boleh menanyakan ke Pak Mufti, boleh menanyakan ke guru kalian, atau kalau soalnya Pak Mufti belum balas karena ada mungkin chat yang lain yang lebih penting atau yang chat banyak sekali, ya, kalian boleh ya. Itu punya hak kalian untuk menanyakan, terutama menanyakan masalah pelajaran. Pak Mufti untuk nanya pelajaran nggak hanya di waktu jam pelajaran ini, mau nanyakan siang, sore atau malam, Pak Mufti terima, kan Pak Mufti jawab. Jadi jangan terus ini udah nggak jam pelajaran, saya nggak mau nanya, itu jangan, karena kan itu hak kalian untuk belajar. Nah, Pak Mufti beri waktu kalian ya, maksimal jam 9 malam ya, jangan lebih. Kemarin itu ada yang nanya jam 1:30 malam loh. Meskipun ya jam 2 malam Pak Mufti ngelilir tangi, tapi ya nggak Pak Mufti balas karena udah ngantuk. Jangan tengah malam. Seperti itu. Yang gabung udah 66 tapi nggak ada yang nyalakan kamera. Udah mau jam 9. Nah, yang terakhir ini, karena udah mau jam 9, Pak Mufti cuma mau menyampaikan. Di pertemuan ini, kita belum masukin materi, tapi kita mau melihat kemampuan kalian sebelum memasuki materi. Caranya dengan apa? Dengan materi atau dengan pola, cara, dengan assessment. Jadi nanti Pak Mufti berikan soal di Google Form, nanti Pak Mufti share di grup kalian. Terus juga Pak Mufti share mungkin di grup, bukan di grup ya,
chatkan di wali kelas kalian biar di-share di grup kelas kalian. Soalnya cuma dikit, hanya ada 10. Silakan dikerjakan semampunya, sebisanya. Di situ Pak Mungki tidak mewajibkan harus benar semua, atau nggak mewajibkan harus bagus semuanya, atau nggak Pak Mukti perkenankan atau lebih baik tidak usah membuka buku, tapi kalian kerjakan semampu kalian. Nah, itu cuma pilihan ganda A, B, C, D. Tapi bedanya, kalau kita ujian itu kan hanya A, B, C, D, setelah itu kita next gitu aja ya, karena nomor 1 B, nomor 2 C. Tapi yang ini nanti agak berbeda. Contohnya nomor 1, kalian baca soal, dipilih, terus berikan alasan. Beri alasan itu alasan jawaban kalian. Contohnya nomor 1, ada pertanyaan, dari bahan di bawah ini manakah yang termasuk bahan limbah keras? Kalian memilih yang B, plastiknya. Kenapa kok kalian memilih plastik? Alasannya apa? Apakah kalian itu cuma mengira-ngira, atau mempunyai alasan detail, atau mempunyai gambaran saya dulu sudah mempelajari ini, atau kalian itu mata pelajaran yang akan saya pelajari, atau silakan dijawab alasan sedetail-detailnya. Mau panjang bisa, mau pendek juga bisa. Seperti itu. Waktunya berapa? Waktunya setengah jam. Cukuplah setengah jam. Jam 9.30 akan Pak Mukti share siapa aja yang sudah mengerjakan, siapa aja yang belum. Terutama siapa yang belum ya. Dan langsung lihat. Seperti itu. Terus minggu depan kita baru mulai pelajaran di model E-Muhadista. Nah, di model itu cantumkan rekaman kita pagi hari ini. Setelah itu ada materi, mungkin juga bisa ada video pembelajarannya juga. Terus nanti ada tugasnya. Insya Allah ada revisinya untuk hiburan kita semua. Nah, seperti itu. Ada yang mau tanya? Ini yang gabung tuh banyak loh. Ini kan joinnya pakai HP. Di laptop lihat ada 67. Yang itu cuma menyimak, atau HP-nya ditinggal, atau cuma ditaruh belakang, HP-nya dimana, tinggal aktivitas, kan nggak tahu ya, dinyalakan. Nyimak, Pak. Oh iya, alhamdulillah. Mungkin pada pakai kaos semua, Pak. Oh, pakai kaos ya. Untuk hari ini nggak apa-apa. Dimaklumi, tapi besok jangan pakai kaos. Setelah ini kan kalian harus mengerjakan ya. Kalian sudah masuk ke grup prakarya kelas 9 belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah. Ya. Setelah ini nanti Mukti share link Google Form-nya, silakan dikerjakan seperti biasa. Pilih kelas, nama, jawab soal satu persatu, diberikan alasannya. Itu untuk mengecek Pak Mukti sejauh mana kalian memahami, karena di situ ada materi yang tahun kemarin, ada materi yang akan yang kita pelajari. Jadi seperti itu. Sebelum kita akhiri, kita foto bareng yuk. Dinyalakan kameranya. Pakai kaos nggak apa-apa. Ayo dinyalakan kameranya. Halo. Sebentar. Lihat di sini. Saya screenshot pakai HP aja ya, biar lebih jelas wajah-wajahnya. Yang HP yang pertama ada 4 orang, lihat ke situ. Ayo buka terus. Brilian ini siapa?
Bentar, lagi. Oh, sekarang lama nggak ketemu kalian, wajahnya agak berbeda ya. Nanti yang wajahnya nggak kelihatan, nggak Pak Mukti share fotonya. Yang kelihatan aja. Wah, area keren nih kayaknya. Anak gaming. Faris. Saya pangling sama Faris saya. Satrio ini murid baru ya? Ya, Pak. Oh iya. Sekaligus perkenalan saya, Satrio. Kamu dari sekolah mana kemarin? Kelas 8? Dari Gontor, Pak. Dari Gontor, dari pondok ya? Alhamdulillah sudah bergabung dengan Wadista. Terus sekarang tinggalnya di mana, Satrio? Di rumah. Iya di rumah, masa nggak di Iya, rumah? tahu di rumah alamatnya loh. Ya, Oh iya, alamatnya di mana? Tirto Ngertani. Mampir nanti. Mana? Tirto Ngertani. Tertonya mana? Pelasan. Pelasan? Ya, Pelasan. Kamu di situ pendatang atau sudah lama? Sebelum di Gontor dulu juga tinggal di situ atau bagaimana? ya. Kamu tahu LPMB? Tahu. Rumah Pak Mukti cuma di belakang LPMB. Oh, Berarti dekat berarti ya. ya. Tahu Dusun Tawang Tanjungan? Kurang tahu saya. Oh, kurang tahu. Ya itu di belakang LPMB. Oh. Jadi ternyata kita masih kelurahan. Ya. Nah, sebelum kita akhiri, ada yang bertanya lagi atau mau tanya ke Satrio, ini ada siswa baru kita? Ya ada. Oh ya. Besok kita bisa kenalan secara virtual dulu ya. Belum bisa ketemu langsung. Kalau nggak ada, Pak Mukti akhiri sudah jam 9:01. Nanti Pak Mukti share link Google Form-nya di grup kita. Pak Mukti akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.